Ketika mesin dihidupkan, ini bunyinya sudah berisik banget ya teman-teman. Dan pas aku gas, bunyinya lebih hancur. Karena aku jadi penasaran, langsung saja aku buka menggunakan kunci 8. Ini bautnya lumayan banyak ya. Buka motor matic itu agak ribet karena motor matic bautnya itu banyak banget. Jadi membutuhkan kesabaran. Dan setelah bautnya sudah dibuka, starter kakinya ditekan ke bawah lalu ditarik. Itu tutupnya sudah copot. Bagian kanvas gandanya masih bagus, sepertinya di depan ini masalahnya. Untuk membukanya sediakan kunci L jika teman-teman tidak mempunyai kunci tracker. Sediakan kunci L lalu diganjal di atas. Ya, sudah terganjal dengan bagus. Teman-teman harus perhatikan ya. Sediakan kunci 22 pas atau juga bisa kunci sok. Jangan lupa diketok-ketok menggunakan besi padat. Tapi ketoknya jangan terlalu kencang, nanti kuncinya patah. Jika sudah cukup, rasanya ketokannya sudah bunyi seperti baut yang longgar ya. Cukup menggunakan tangan saja teman-teman, diputar. Iya, ini contoh ya, teman-teman harus perhatikan dengan baik. Lalu diputar menggunakan tangan saja, biar lebih gampang. Aku copot dulu kipas rumah rollernya. Dan dia mempunyai 2 ring ya teman-teman. 1 ring starter kaki, 1 ring penahan, dan ada baut. Jadi ada 3 semuanya. Ada 3 ya. Dan kipasnya masih lumayan bagus banget. Fanbelnya aku keluarin dulu. Ini rumah rollernya. Saatnya untuk kita copot karena aku jadi penasaran bunyinya itu berasal dari depan sini. Kayaknya bau skru asnya ini masih bagus banget sih. Tidak ada masalah ya teman-teman. Wah, pas aku balik, pas aku digoyang-goyang, wah teman-teman, ternyata bunyinya itu berasal dari sini. Pas aku buka, wah gila. Tidak menyangka. Rollernya itu sudah hancur, cur. Dan bentuk bagian permukaannya ini sudah tidak rata ya, artinya sudah peang. Kalau ibaratkan bola, kalau bengkok kan pasti jalannya tidak lurus. Begitu juga roller teman-teman ya. Dan aku kasih saran ya teman-teman, jika teman-teman belum punya uang untuk membeli roller baru dan ingin menggantinya tapi belum punya uang, belum terima gaji, sakit kepala, pusing, aku kasih saran ya, jangan dibuang. Ini bisa kita ubah menjadi baru lagi. Yang artinya walau dipakai hanya sifat sementara. Sediakan selang gas LPG. Ini regulatornya dicopot terlebih dahulu. Kita lepas, tidak perlu dipakai kepalanya. Dan hanya kita gunakan selang gas LPG-nya saja teman-teman ya. Sediakan 1 buah roller untuk mengukur panjang rollernya teman-teman. Lalu ditekan pakai kuku. Iya, seperti ini. Saatnya untuk dipotong menggunakan pisau. Dan ini selang gas LPG tadi yang sudah dipotong. Dan kita ukur kembali benar-benar persis sama rata ya teman-teman. Nah, agar rollernya bisa masuk ke dalam, bagian luar ini harus kita buang dulu. Artinya kita copot ya. Menggunakan pisau, dipotong bagian atasnya, digesek-gesek lalu ditekan teman-teman. Agar permukaan roller bekas ini bisa dikeluarin atau dibuang. Jika sudah ada tanda seperti bunyi besi atau gesekan, itu artinya sudah putus ya. Tapi hati-hati tangan, bisa terluka. Kerja itu harus berhati-hati. Saking semangatnya harus berhati-hati. Lalu ditarik dan ditekan teman-teman ya. Lalu diputar-putar dan ditarik. Iya. Ini luarnya tidak perlu dipakai, kita buang saja. Dan ini teman-teman, yang harus kita gunakan bagian dari besinya. Karena ini masih bagus ya, masih mulus. Wah, masih bening banget. Ini sudah sama rata, saatnya untuk kita masukin. Pelan-pelan, sakit nanti. Kita putar-putar, lalu ditekan perlahan-lahan teman-teman. Ditekan agar dia masuk dengan sempurna dan merata ya. Iya. Dan inilah sudah jadi roller abadi. Saatnya untuk kita
pakai. Tapi ingat teman-teman, roller ini hanya sifat sementara ya, hanya dalam keadaan darurat saja. Artinya jika teman-teman sakit atau ingin bepergian, motor tidak bisa jalan, ya kita bisa gunakan cara alternatif ini. Aku masukin dulu ke rumah rollernya. Ada 6 biji ya. Dan ingat teman-teman ya, ini hanya sifat sementara. Jika ada yang komen, silahkan komen. Jangan lupa share video ini. Saatnya untuk kita tutup. Ya, sudah berhasil dan tidak ada bunyi sama sekali bila digoyang-goyang teman-teman ya. Saatnya untuk kita pasang bos kruk asnya. Lalu kita pasang di bagian dalam mesinnya teman-teman. Oke. Ya, sudah bunyi. Jangan lupa fanbelnya. Dan ini teman-teman, hal yang terpenting, teman-teman tidak perlu membuka bagian kanvas gandanya. Cukup ditarik, lalu fanbelnya didorong ke depan. Ditarik sampai ada bunyi, lalu didorong ke depan ya, agar pemasangan kipas rumah rollernya itu sempurna, tidak goyang. Kebanyakan bengkel mereka membuka kanvas gandanya, tapi kalau di video ini tidak perlu, cukup ditarik saja lalu ditekan ke depan. Saatnya untuk kita pasang kipas rumah rollernya teman-teman ya. Yang pertama kipasnya, yang kedua ring starter kakinya jangan lupa dipasang terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ini ring penahan, dan yang keempat baut penahan bola angin, karena itu yang paling terpenting. Diputar dulu menggunakan tangan. Setelah sudah sangat keras, cukup menggunakan, diganjal dulu menggunakan kunci L. Kalau tadi kan di bagian atas, sekarang di bagian bawah. Perhatikan di video ini, jika teman-teman tidak mempunyai kunci tracker ya, diganjalnya di bagian bawah. Kalau mengunci, sediakan kunci dua-dua dan ditekan juga ke bawah, jangan ditarik ke atas. Kalau ditarik ke atas kan dia buka, kalau ditekan ke bawah dia mengunci. Jangan lupa diketok menggunakan besi padat. Ketoknya jangan terlalu keras, nanti kuncinya patah. Iya, cukup. Jika sudah tertahan bautnya, saatnya untuk kita laksanakan eksekusi. Pasang dulu bagian tutupnya ya teman-teman, karena ini hal yang terpenting untuk melindungi mesin dari debu dan juga pasir-pasir ya. Kita pasang dulu baut satu persatu menggunakan kunci 8 ya. Ini agak ribet karena bautnya lumayan banyak. Kita harus kancing dengan kuat. Iya. Saatnya untuk kita nyalakan. Wah, hanya satu kali teman-teman dia hidup. Perhatikan bunyinya ya teman-teman. Ini halus banget, beda dengan yang tadi yang pertama. Nah, yang terakhir jangan sampai lupa, ini bagian rumah kantong udaranya teman-teman, karena pendingin CVT itu ada berasalnya dari depan sini. Aku kasih saran untuk dibuka menggunakan kunci L ukuran yang pas dengan bautnya ya teman-teman. Aku buka terlebih dahulu. Jadi aku kasih saran sebelum memakai roller ini agar teman-teman perhatikan, jangan lupa untuk membuka bagian rumah kantong udaranya agar udara yang masuk ke dalam itu lebih banyak, jadi mesin lebih dingin. Ini baut yang terakhir ya teman-teman, dia hanya memiliki 3 baut. Hanya memiliki 3 baut ya. Aku buka dulu, tarik. Dan ini lubang kantong udara yang standarnya teman-teman, sangat minim, artinya sangat kecil ya, dan sedikit udara yang masuk. Beda dengan ketika dibuka. Ketika dibuka, lubang udaranya itu banyak banget, atau ukurannya lebih besar dan ada 2 lubang. Jadi dinginnya rata.
Dia juga di jalan berbatu-batu lebih nyaman ya teman-teman, tidak bunyi ya, dan jalannya juga normal, mantap ini.